What? Juga bisa dianggap melanggar hukum di negara Hong Kong. Siapa tahu Anda dilaporkan oleh majikan Hong Kong, ketika majikan tersebut mengetahui Anda suka membuat konten-konten tentang mereka, kemudian tentang anak majikan Anda, kemudian suka membuat video privasi milik rumah majikan, bisa Mbak kebanet karena ada laporan dari majikan Hong Kong. Akhirnya polisi menindak Anda, yaitu dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, dipermudah segala urusan, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas tentang masalah TT yang banyak sekali akun TT mbak para TKW Hong Kong iki kebanet atau keblokir atau error nih kemarin. Mungkin ada yang sudah pulih kembali, silahkan komen mbak, karena kalau nggak pulih kembali ini loh mbak penyebabnya, silahkan disimak. Mungkin kalau kawan-kawan ada tambahan informasi silahkan komen ya. Oke, kita bakal memulainya. Jadi kita tahu nih kepopuleran TT iki dibarengi dengan kontroversi mbak. Kenapa kok bisa kontroversi? Pertama, TT kuwi dianggap mensabotase si pemilik data, si pemiliknya yang download. Jadi ketika Anda memiliki TT, takutnya data-data di HP Anda itu bisa diakses oleh perusahaan besar dari China. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jadi adanya sabotase pada produk-produk yang sedang populer. Contohnya ada nih Indonesia mengeluarkan produk krim atau mengeluarkan bahan seperti ini. Nanti ketika populer banget, banyak yang membeli, banyak yang pesan, kemudian dari situ yang Cina sana gue juga mengikuti produk dari Indonesia tadi mbak, dan gue lebih murah daripada milik warga Indo. Jadi sebenarnya ada nih efek negatifnya, tapi ada juga efek positifnya. Dengan TT Anda bisa mengakses kejadian-kejadian, info-info di berbagai negara dengan cepat mbak, bener nggak? Itu kenapa banyak sekali para TKW Hong Kong, khususnya mbak-mbak Indonesia iki menggunakan TT iki sebagai alat komunikasi, mengakses informasi di berbagai dunia, bahkan di Indo. Bahkan sampai melakukan ibaratnya ngambil foto video iki untuk disiarkan di TT. Tujuannya apa? Biar sampean kui dikenal oleh beberapa orang berbagai negara, bener nggak sih? Nah di sini sejak keluarnya TT ini kan banyak negara yang memblokir TT. Salah satunya adalah AS. AS ini kan kemarin juga mbak, tapi sebelum ini kan dulu juga bersitegang ya dengan perusahaan utama Totok dulu pernah, tapi kemudian akhirnya sepakat diblokir kembali. Nah kemarin ini kan juga diblokir kan, lagi rame-ramenya kemudian mengalami blokir karena DPR dari AS ini memaksa pemilik TT ini memutuskan hubungan dengan perusahaan induk di Cina. Jadi di Cina kui TT ini ada beberapa perusahaan, dan itu kenapa perusahaan yang dianggap merugikan oleh DPR AS ini disuruh memutuskan. Akhirnya terjadilah semacam debat lah. Intinya ada politik di dalamnya. Akhirnya diblokir mbak, tetapi hanya 90 hari. Apakah sekarang sudah dibuka apa belum? Nah ini yang tidak ketahui. Intinya sepakat diblokir selama 90 hari mbak. Kemudian yang kedua adalah Kanada. Kemudian yang ketiga Inggris, kemudian Uni Eropa, Australia, termasuk negara yang memblokir TT.
kemudian India, Belgia, dan Denmark, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, Afghanistan, Somalia, dan Hong Kong. Nah, Hong Kong ini sejak tahun 2020-an, Mbak. Pemerintah Hong Kong ini sudah melakukan pemblokiran TT. Padahal TT ini berasal perusahaan Cina. Kenapa kok bisa diblokir di negara Hong Kong? Jadi ceritanya Hong Kong ini melarang TT karena adanya undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing. Jadi Beijing ini membuat sebuah undang-undang, Mbak, TT di dalamnya. Dan akhirnya karena undang-undang itu dianggap merugikan masyarakat Hong Kong, akhirnya diblokirlah TT di negara Hong Kong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, undang-undang tersebut memberikan wewenang polisi Hong Kong untuk menghapus konten-konten online yang diduga melanggar hukum. Jadi ini sudah tidak ada sangkut pautnya sama perusahaan itu, Mbak. Tetapi ini lebih kepada di bawah wewenang kepolisian Hong Kong sekali. Jadi TT kui di bawah di bawah kekuasaan polisi Hong Kong, Mbak. Jadi kalau konten-konten Anda dianggap melanggar, sampean wis diblok, Mak. Jadi pertanyakan sama diri sampean sendiri. Sampean yang biasa nih membahas tentang kondisi-kondisi di Hong Kong, kemudian sampean juga membahas tentang masalah pelanggaran-pelanggaran di negara Hong Kong. Nah, di saat itulah TT Anda kui dibanet atau menjadi error, bahkan tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi Anda dianggap melanggar oleh kepolisian Hong Kong, akhirnya sampai dibanet TT ini. Iki yang pertama, Mbak. Yang kedua, sampean ki seandainya upload video di TT sampean, jangan memakai tagger Hong Kong. Tolong jangan memakai tagger Hong Kong ataupun yang ada sangkut pautnya sama wilayah-wilayah di negara Hong Kong. Contoh tagger Mongkok. Jangan, Mbak. Kalau sampean memakai tagger itu secara otomatis sampean sudah masuk ke dalam daftar kepolisian Hong Kong, kemudian bisa dibanet nantinya jika Anda iki melanggar. Iki saran saya. Nah, oke, ini banyak sekali mbak-mbak yang menanyakan ya, bagaimana agar Anda memiliki akun TT atau mungkin akun TT Anda itu bisa dibuka kembali, itu bagaimana sih? Jadi kalau akun TT kebanet berarti Anda harus membeli kartu SIM lokal. Jadi kalau sampai pakai smartphone atau mungkin pakai SIM-SIM lainnya yang jelas itu SIM berbasis bahasa Indonesia, kuwi nggak bisa, Mbak. Tapi kalau sampean membeli SIM kartu SIM lokal, kuwi ki ono 70% kuwi bisa. Tergantung sepandai Anda mengelabui dari tim-tim cyber di negara Hong Kong. Kalau sampean bisa, sampean pasti jadilah sampean memiliki akun TT itu. Kemudian yang kedua, aktifkan VPN. Jadi kalau sampean aktifkan VPN, ini biasanya bisa juga di-download TikTok itu. Kemudian gunakan versi aplikasi dalam bahasa Cina atau Douyin. Nah, Douyin itu apa sih? Itu aplikasi video sharing yang mirip TT. Tapi itu agak ketat, Mbak, karena itu langsung di bawah naungan Beijing. Jadi kalau Anda di sini kerja di Hong Kong, kalau memakai TT, kui kan di bawah naungan dari kepolisian Hong Kong. Tapi kalau Anda memakai Douyin, secara otomatis itu langsung di bawah kekuasaan atau di bawah pantauan dari Beijing sana. Walaupun sampean tinggal di negara Hong Kong.
Jadi beda mbak, tetapi rata-rata bisa digunakan asal sampean tidak menyinggung tentang pemerintah Cina, nggak ngerasan-kerasani pemerintah Cina, kuwi bisa. Sampean mungkin cuman happy fun dengan kegiatan sampean, kasus-kasus mbak-mbak TKW, kuwi bisa mbak. Tapi memang kuwi nggak terkenal TT. Oke, kemudian Anda juga bisa menggunakan download atau minta link dari wong Indonesia. Kemudian link itu nanti sampean buka, nah disitulah Anda bisa mendownload. Bagaimana caranya? Nah, aku nggak begitu paham mbak, karena aku dulu pernah mencobanya tapi gagal terus. Hasil yo aku nggak begitu paham bagaimana cara menggunakan link untuk mendownload TT tadi. Jadi itu beberapa cara agar Anda itu bisa mendownload TT lewat berbagai platform. Jadi silakan dicoba, siapa tahu Anda bisa. Karena menurut aku kalau Anda memiliki Totok, Wiki bisa mengakses informasi dengan cepat. Karena TT Wiki mudah banget mbak, mudah banget, cepat, dan kui mendunia. Beda sama IG kui agak lambat. Tapi kalau Anda kui memiliki Totok, kui mudah banget mengakses beberapa informasi, kemudian berita-berita di berbagai negara dengan cepat. Itu aja saran saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau saat ini akun TT Anda kui kebanet, berarti Anda dianggap melanggar hukum di negara Hongkong. Rame banget. Ini melanggar hukum di negara Hongkong, Mbak. Terus Anda biasanya ngupload video anak majikan, gue juga bisa dianggap melanggar hukum di negara Hongkong. Siapa tahu Anda dilaporkan oleh majikan Hongkong. Ketika majikan tersebut gue mengetahui Anda suka membuat konten-konten tentang mereka, kemudian tentang anak majikan Anda, kemudian suka membuat video privacy milik rumah majikan, itu bisa mbak kebanet karena ada laporan dari majikan Hongkong. Akhirnya polisi menindak Anda, yaitu dengan cara membanet akun TikTok Anda. Semoga bermanfaat nih mbak. Dalam diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Batman. Kakak. Telan. Oh, Batman ganteng loh kakak. Telan. Ditutupi tok otongmu, sini lho, jadi buka. Sini lho otongmu ditutup kak.